Assalamualaikum siswa hebat. Bahagia rasanya Pak Guru bersua kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Di video kali ini, kita akan belajar memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Tujuan kita belajar. Siswa dapat memahami pengertian teks biografi dan mendiskusikan karakteristik teks biografi. Jadi, tonton sampai akhir ya. Dukung channel Pak Guru ini dengan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, siswa hebat. Apa yang kalian ketahui tentang biografi? Apa saja manfaat yang dapat kalian dapatkan setelah membaca biografi? Apa ciri-ciri atau karakteristik teks biografi? Apakah kalian mengenal sosok-sosok yang terdapat pada gambar ini? Siapa sajakah mereka, dan apa sajakah jasa mereka bagi bangsa Indonesia? Bagaimanakah kisah hidupnya? Mereka merupakan sosok para pahlawan nasional yang memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia. Jika belum banyak mengenal mereka, kalian dapat mulai mengenal beberapa di antaranya dalam pembelajaran kali ini. Dengan mempelajari kisah hidup mereka yang inspiratif, kalian akan dapat belajar banyak hal. Kisah hidup mereka seringkali dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Oleh karena itu, kisah hidup mereka sangat penting dan bermanfaat untuk diketahui oleh banyak orang, sehingga beberapa di antaranya telah ditulis dan dibukukan. Adapun buku atau tulisan yang berisi riwayat atau kisah hidup seseorang disebut biografi. Pada video ini, kalian akan belajar dari kisah hidup beberapa sosok inspiratif melalui biografi pahlawan. Hal ini bertujuan agar kalian mendapat inspirasi, motivasi, pelajaran hidup yang bermanfaat, serta hal-hal positif lainnya. Membahas teks biografi. Apa yang dimaksud atau apa pengertian biografi? Kata biografi secara harfiah atau makna sebenarnya berakar dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata graphein yang artinya tulis. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus lugas, jelas, dan tidak bertele-tele agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan bias pada pembaca. Isi biografi tidak sekadar biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya, tetapi lebih kompleks karena dapat juga berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, hingga peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Akan tetapi, tidak semua aspek atau peristiwa diceritakan, hanya hal yang dinilai penting atau menarik untuk diketahui dan bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, tokoh atau sosok dalam biografi bukanlah tokoh atau sosok biasa, melainkan orang yang berpengaruh, telah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar melalui biografi kalian mendapat inspirasi, pelajaran hidup, dan motivasi setelah membacanya. Untuk lebih memahaminya, Pak Guru jabarkan pengertian biografi dari beberapa sumber berikut. Silakan simak dengan saksama. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, biografi ialah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kedua, dilansir dari buku teks biografi, meneladani kisah hidup seseorang lewat pengalaman, terbit tahun 2020 oleh Rika Afriana Rabiah. Teks biografi merupakan jenis teks yang di dalamnya berisi riwayat hidup seseorang, pengalaman hidup yang dapat menjadikan suri tauladan bagi para pembaca. Ketiga, menurut Denzin dan Lincoln, biografi adalah suatu metode penelitian yang berusaha menghadirkan sejarah kehidupan seseorang serta manfaatnya bagi pembaca. Setelah memahami pengertian biografi dari berbagai sumber tersebut, kalian juga dapat merumuskan beberapa ciri atau karakteristik biografi. Untuk itu, terlebih dahulu kita membaca dengan saksama contoh teks biografi tokoh pahlawan Gusti Ngurah Rai berikut ini. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, Bali, 30 Januari 1917. Ia merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya, I Gusti Ngurah Patjung, adalah seorang camat petang. Sejak kecil, I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer. Karena itu, setelah menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandse School atau HIS Denpasar dan Meerkebreid Lager Onderwijs atau Mulo Malang, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer, Prayoda Bali, Gianyar, yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan II. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan kembali di Korps Opleiding voor Reserve Officieren atau CORO, Magelang, dan pendidikan artileri Malang. Pada masa pendudukan Jepang,
I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Husan Kaisya, perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Ia tidak bergabung dengan laskar kemiliteran bentukan Jepang, tetapi menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti-fasis, JAF. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat, BKR, berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai Komandan TKR Wilayah Sunda Kecil, meliputi Bali dan Nusa Tenggara. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta, dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan memengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil yang dibentuknya, Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan dan berhasil membuat satu detasmen Belanda bersenjata lengkap menyerah. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Linggarjati antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan tetapi, Bali hanya diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur buatan Belanda. Kekalahan di pertempuran tersebut memicu Belanda untuk membalas dengan mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan Lombok. Sebanyak kurang lebih 2.000 pasukan bersenjata lengkap dan sejumlah pesawat terbang, Belanda pun menyerang Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Dalam pertempuran tersebut, pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur. Di desa Margarana, pertahanan terakhir Ciung Wanara, Ngurah Rai, dan pasukannya berhasil dikalahkan. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margarana, karena sebelum gugur Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat jasanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 garis miring TK garis miring 1975 tanggal 9 Agustus 1975. Nama I Gusti Ngurah Rai juga dijadikan sebagai nama bandara dan nama jalan utama di Bali, serta gambarnya tertera di uang pecahan Rp50.000. Ada pula acara tahunan yang diselenggarakan setiap 20 November, sebagai momen mengingat sejarah Puputan Margarana. Berdasarkan teks biografi I Gusti Ngurah Rai tersebut, Pak Guru mengajak siswa semua menjawab beberapa pertanyaan berikut dalam bentuk ulasan. Di sini Pak Guru berbagi saran jawabannya. Pertanyaan pertama, apa saja yang diceritakan dalam biografi tersebut? Jelaskan. Jawabannya, dalam biografi tersebut menceritakan beberapa hal, di antaranya identitas tokoh, yaitu I Gusti Ngurah Rai, yang meliputi nama lengkap dan tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kiprah I Gusti Ngurah Rai dalam dunia kemiliteran di masa penjajahan, peristiwa-peristiwa pertempuran yang dilakukannya, penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah kepada I Gusti Ngurah Rai, serta penghargaan yang diberikan kepadanya seperti namanya dijadikan nama bandara di Bali, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, menurut kalian, apa manfaat dan tujuan ditulisnya biografi tersebut? Jawabannya, dengan penulisan biografi tersebut, terdapat manfaat yakni lebih mengenal tokoh yang ditulis dalam biografi, menghargai jasa-jasa tokoh tersebut, menjadikan tokoh tersebut sebagai teladan dalam kehidupan, serta dapat menjadi motivasi oleh pembaca biografi. Sementara, tujuan ditulisnya biografi adalah memberikan edukasi kepada pembaca tentang seorang tokoh, mengajak pembaca untuk menghargai jasa-jasa dari tokoh, memberikan motivasi kepada pembaca supaya bisa meneladani tokoh-tokoh tertentu, memberikan inspirasi kepada pembaca, memberikan informasi mulai dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, karir, dan peristiwa penting yang dialami tokoh. Pertanyaan ketiga, isi biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta ataukah imajinasi? Jelaskan alasannya. Jawabannya, isi dalam biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta. Hal tersebut bisa dilihat dari mulai identitas tokoh, riwayat pendidikan tokoh, kiprah tokoh dalam perjuangan bangsa, sampai peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh lengkap dengan tanggal peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, terdapat juga bukti-bukti lain
seperti SK Presiden tentang pemberian gelar pahlawan nasional. Juga bukti adanya bangunan berupa bandara yang diberi nama I Gusti Ngurah Rai, dan juga nama jalan di Bali. Pertanyaan keempat, menurut kalian, apakah isi biografi untuk tokoh atau sosok tersebut sudah tepat dan lengkap? Jelaskan alasannya. Jawabannya, isi biografi untuk tokoh I Gusti Ngurah Rai tersebut sudah tepat dan lengkap. Dalam biografi tersebut sudah tercantum data nama tokoh, tempat tanggal lahir tokoh, riwayat pendidikan tokoh, kiprah tokoh, dan juga peristiwa-peristiwa penting yang dialami tokoh. Hal tersebut juga dilengkapi dengan tempat dan waktu kejadiannya. Selain itu, biografi tersebut menjelaskan cukup lengkap perjuangan yang dilakukan I Gusti Ngurah Rai dalam melawan penjajah. Pertanyaan kelima, menurut kalian, apakah bahasa yang digunakan dalam biografi tersebut sudah tepat? Jelaskan alasannya. Jawabannya, bahasa yang digunakan dalam biografi tersebut sudah tepat. Bahasa dalam biografi Gusti Ngurah Rai tersebut merupakan bahasa yang lugas, jelas, dan tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Siswa hebat. Definisi teks biografi dari berbagai sumber, manfaat dan contoh biografi, serta menjawab beberapa pertanyaan terkait biografi I Gusti Ngurah Rai sudah kita lakukan. Sebelum berakhir, Pak Guru berikan penguatan lewat kesimpulan. Kesimpulan pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi ialah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kesimpulan kedua, manfaat membaca biografi yakni lebih mengenal tokoh yang ditulis dalam biografi, menghargai jasa-jasa tokoh tersebut, menjadikan tokoh tersebut sebagai teladan dalam kehidupan, serta dapat menjadi motivasi oleh pembaca biografi. Ketiga, ciri-ciri dan karakteristik teks biografi sebagai berikut. Biografi berisi tulisan yang memaparkan identitas tokoh, riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Peristiwa yang dibahas dalam biografi hanya hal yang dinilai penting atau menarik untuk diketahui dan bermanfaat bagi pembaca. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus lugas, jelas, dan tidak bertele-tele, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan bias pada pembaca. Pesan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa